Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba saatnya dakwah tidak lagi disampaikan dalam bisikan. Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka, meski risiko yang menanti sangatlah besar. Di atas Bukit Syafa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri dengan keteguhan hati, memandang kota Makkah yang selama ini tenggelam dalam penyembahan berhala. Seruan beliau bukan ajakan memberontak, melainkan panggilan untuk kembali kepada Allah yang Maha Esa. Di hadapan manusia yang telah lama mengenalnya sebagai Al-Amin, beliau menyampaikan kebenaran dengan penuh keberanian dan kejujuran. Sebagian mendengarkan dengan takzim, mengingat kejujuran yang tak pernah ternodai. Namun sebagian lainnya merasa terusik. Kebenaran yang disampaikan mengguncang tradisi, meruntuhkan kekuasaan, dan mengancam kepentingan dunia. Sejak hari itu, Makkah tidak lagi sama. Garis pemisah antara iman dan kesombongan mulai terlihat jelas. Di tengah keheningan malam Makkah, wahyu itu turun dengan kepastian. Bukan perintah yang samar, bukan isyarat yang bisa ditunda. Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka kepada seluruh kaum Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memahami betul makna perintah ini. Ia bukan sekadar perubahan metode dakwah, tetapi awal dari ujian panjang yang akan menguji iman, kesabaran, dan keteguhan hati. Selama ini dakwah disampaikan secara sembunyi kepada hati-hati yang siap menerima. Namun kini cahaya itu harus disinarkan ke seluruh Makkah, meski harus menghadapi penolakan dan kebencian. Dengan langkah tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju Bukit Syafa, tidak dengan kemarahan, tidak dengan dendam, melainkan dengan keyakinan penuh kepada Rabb-Nya. Bukit Syafa bukan tempat sembarangan. Dari sanalah suara dapat menjangkau seluruh penjuru kota. Dari sanalah kebenaran akan pertama kali menggema secara terbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas Syafa. Cahaya pagi menyinari kota Makkah. Di sanalah beliau memanggil kaum Quraisy dengan suara yang dikenal jujur sejak muda. Wahai kaum Quraisy, wahai Bani Fir, wahai Bani Adi, satu persatu nama kabilah disebut, agar tak seorang pun merasa dikecualikan dari seruan ini. Orang-orang keluar dari rumah mereka, para pemuka, pedagang, pemuda, dan orang tua berkumpul. Mereka datang bukan karena takut, melainkan karena percaya pada sosok Al-Amin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandang mereka dengan penuh kasih, bukan sebagai musuh, melainkan sebagai kaum yang ingin diselamatkan. Beliau pun berkata, "Jika aku kabarkan kepada kalian bahwa di balik bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang, apakah kalian akan mempercayaiku?" Tanpa ragu mereka menjawab serempak, "Ya, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta." Pengakuan itu keluar dari lisan mereka sendiri, sebuah kesaksian yang kelak akan menjadi hujjah atas penolakan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu melanjutkan dengan suara yang lebih dalam, "Maka sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian sebelum datang azab yang pedih.
Beliau menyeru, sembahlah Allah semata. Tinggalkan berhala-berhala yang tidak memberi manfaat dan mudarat. Kata-kata itu mengguncang Makkah, bukan karena keras, tetapi karena benar. Wajah-wajah yang tadi tenang mulai berubah. Sebagian terkejut, sebagian tersinggung, sebagian merasa kekuasaannya terancam. Tiba-tiba suara kasar memecah suasana. Abu Lahab, paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, berdiri dengan kemarahan. Celaka engkau Muhammad, untuk inikah engkau mengumpulkan kami? Kata-kata itu menusuk bukan hanya karena isinya, tetapi karena datang dari keluarga terdekat. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas. Beliau tetap berdiri dengan tenang. Cahaya di wajahnya tidak berubah, karena kebenaran tidak membutuhkan amarah. Satu persatu orang mulai berpaling. Ada yang pergi dengan marah, ada yang pergi dengan gelisah. Ada pula yang pergi dengan hati yang mulai berpikir. Para pemuka Quraisy saling berbisik, Muhammad telah mencela Tuhan-Tuhan kita. Jika dibiarkan, ia akan memecah kaum. Sejak hari itu, sikap Quraisy berubah. Dakwah tidak lagi dianggap sekadar ucapan, melainkan ancaman bagi tatanan lama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam turun dari Bukit Syafa. Tidak ada sorak kemenangan, namun amanah telah ditunaikan sepenuhnya. Di rumah, Khadijah radhiyallahu anha menyambut beliau dengan ketenangan. Ia melihat beban besar di pundak suaminya. Dengan suara lembut, Khadijah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghinakanmu. Engkau menyambung silaturahmi, menolong yang lemah, dan membela yang tertindas. Kata-kata itu menenangkan jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah badai penolakan, iman Khadijah radhiyallahu anha menjadi pelindung pertama. Hari-hari berikutnya ejekan mulai terdengar di jalanan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut pembohong, penyair, bahkan orang gila. Namun beliau tidak membalas. Akhlaknya tetap sama. Senyumnya tetap lembut, sikapnya tetap jujur. Di rumah Al-Arqam, kaum muslimin berkumpul diam-diam. Ayat-ayat Allah dibacakan dengan suara pelan, namun menggema di hati mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabat, bersabarlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Quraisy mulai meningkatkan tekanan. Hubungan dagang diputus, silaturahmi diputus, kaum beriman dibuat terasing. Namun yang mengejutkan, di tengah tekanan itu, orang-orang justru terus masuk Islam. Abu Thalib mulai merasakan tekanan dari kaumnya. Ia mencintai keponakannya, namun juga terhimpit oleh adat dan tekanan sosial. Ia berkata, "Wahai keponakanku, kaummu telah memusuhimu dengan keras." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan suara yang tenang, namun teguh, "Demi Allah, jika mereka meletakkan matahari di kananku dan bulan di kiriku, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini." Kata-kata itu bukan kesombongan, itu adalah pernyataan iman yang tak tergoyahkan. Langit Makkah menyaksikan doa-doa panjang di malam hari, doa seorang nabi yang dicaci, namun tetap mendoakan kaumnya. Ujian belum mencapai puncaknya.
Yang datang setelah ini akan jauh lebih berat, penyiksaan, pengorbanan, dan syahid. Dakwah telah dibuka, penentangan telah dimulai, namun cahaya kebenaran tidak akan pernah padam. Setelah seruan itu, penentangan tidak lagi disembunyikan. Kaum Quraisy mulai melancarkan ejekan, tuduhan, dan ancaman. Mereka berusaha memadamkan cahaya kebenaran dengan kata-kata kasar dan kebohongan. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mundur. Beliau tetap berdiri teguh, karena beliau tahu kebenaran tidak bergantung pada persetujuan manusia. Dari Bukit Syafa, suara kebenaran telah menggema. Meski ditentang, meski dihina, dakwah tidak akan berhenti. Karena Allah lah yang menjaga risalah ini, bukan manusia. Dan setiap penentangan hanyalah tanda bahwa kebenaran sedang diuji sebelum dimenangkan. Terima kasih telah menyimak perjalanan panjang ini. Semoga kisah ini menjadi pengingat, penambah iman, dan teman dalam perjalanan hidup kita. Nantikan episode berikutnya. Semoga Allah merahmati langkah kita, menenangkan hati kita, dan menguatkan setiap doa yang kita panjatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.